Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film mirip film Mercury Man berjudul Madam Web yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang lahirnya Madam Web, seorang mutan yang memiliki tubuh cacat tapi sangat overpower dalam kekuatan pikiran. Di mana dalam komik Marvel, sosok ini selalu membantu Spider-Man memecahkan segala masalah. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1973, tepatnya di hutan Peru Amazon, seorang wanita bernama Constance Webb melakukan perburuan terhadap laba-laba langka bersama rekannya yang bernama Sim. Meskipun Constance sedang hamil, tapi dia tidak menyerah mencari laba-laba tersebut yang diyakini memiliki kandungan zat penyembuh segala penyakit. Selain itu, laba-laba langka juga identik dengan Las Aranas, yaitu suku tersembunyi yang memiliki kekuatan super setelah tergigit laba-laba tersebut. Selagi Constance mencari Gongo, Sim kembali ke camp. Tapi ada yang aneh dengan Sim, di mana ia tiba-tiba gelisah dan mencari sesuatu yang tidak jelas. Bersama dengan itu, Constance berteriak kepada rekan-rekannya kalau ia berhasil menemukan laba-laba langka tersebut. Namun secara mengejutkan, Sims tiba-tiba menembak rekan-rekannya dan mengungkapkan kepada Constance kalau ia sangat membutuhkan laba-laba itu untuk kekayaan dan kekuatan super. Ia pun menembak Constance dan pergi begitu saja sambil membawa Gongo tersebut. Gak lama kemudian, suku tersembunyi yang disebut sebagai Las Aranas muncul menolong Constance. Mereka membawa Constance ke gua rahasia yang ternyata penuh dengan laba-laba langka. Kepala suku Las Aranas lalu meletakkan Constance ke kolam air, di mana mereka menggunakan laba-laba yang sama untuk menggigit Constance. Setelah itu, Constance melahirkan seorang putri yang diberi nama Cassandra Webb. Kepala suku lalu mengatakan kalau gadis ini akan ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Dan agar si anak tetap aman, kepala suku akan mengirimnya ke panti asuhan di kota New York. Scene kemudian beralih ke 30 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2003. Cassandra kini sudah dewasa dan menjalani kehidupannya sebagai petugas ambulan bersama rekannya bernama Ben Parker sewaktu masih muda. Pada saat itu keduanya buru-buru membawa pasien ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan, Cassandra hampir saja menabrak seorang siswi sekolah bernama Matty Franklin. Namun ia tak sempat memarahi Matty dan melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit, Ben dan Cassandra atau yang biasa dipanggil Casey mendapatkan hadiah dari anak laki-laki pasien yang berterima kasih karena telah membawa ayahnya tepat waktu. Sedangkan anak perempuan si pasien bernama Julia Cornwall terlihat pelongo-pelongo di depan kamar ayahnya. Setelah bertugas, Casey pulang ke apartemennya, di mana ia melihat seorang gadis bernama Anya Corazon yang ditagih uang sewa kamar oleh pemilik apartemen karena sudah nunggak 5 bulan. Di apartemen tersebut, Casey tinggal sendirian, tapi sesekali ia membuka berkas-berkas tentang ibunya, termasuk buku catatan tentang laba-laba langka. Di keesokan harinya, Casey dan Ben menangani keadaan darurat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan dan tergantung di atas jembatan. Tapi, begitu Ben menarik si pengemudi, mobil kehilangan keseimbangan sehingga Casey yang masih terjebak di dalam mobil jatuh ke dalam sungai. Di posisi inilah, Casey mendapati dirinya dikelilingi oleh kekuatan magis yang tampaknya mengaktifkan sesuatu di dalam diri Casey. Namun hal ini tidak bertahan lama karena Casey terbangun setelah diselamatkan oleh Ben. Ketika Ben memeriksa kadar oksigen Casey, tiba-tiba Casey merasakan semacam deja vu atau mengulang kejadian 10 detik yang lalu, sehingga Casey bisa menebak kadar oksigen di dalam tubuhnya dengan tepat yang membuat Ben terkejut.
Kita kemudian diperlihatkan dengan Sim yang kini masih awet muda dan hidup dalam kekayaan. Selain memiliki hobi nonton wayang, Sim juga sangat hobi memikat hati wanita, termasuk seorang wanita bernama Ihir. Sim kemudian membawa Ihir ke apartemennya, di mana di sana Sim masih menyimpan laba-laba langka di dalam aquascape. Setelah berfotosintesis dengan Ihir, Sim mengalami mimpi buruk yang selalu muncul di mimpinya. Mimpi itu berupa dirinya yang diserang oleh 3 wanita berkekuatan laba-laba atau Spider Woman yang berhasil membunuhnya. Mimpi itu membuat Sim terbangun. Ia lalu menceritakan mimpinya kepada Ihir. Tapi ternyata Ihir bukan wanita sembarangan. Ia adalah agen NSA yang ingin membunuh Sim. Namun untungnya Sim lebih dulu menggunakan kekuatannya yang ia dapatkan dari laba-laba untuk meracuni agen tersebut dan mencuri kata sandi software mata Tuhan. Keesokan harinya, Casey pergi ke acara tanggapan adik ipar Ben bernama Mary atau Ibu Peter Parker yang kini sedang mengandung Peter. Di sana Mary mengajak Casey dan para tamu untuk bermain tebak-tebakan. Dan disinilah Casey mengalami momen aneh yang kedua kalinya, di mana ia kembali ke waktu 10 detik sebelumnya atau tepatnya saat permainan tebak-tebakan dimulai. Di saat itu juga, Ben memberitahu Casey bahwa ada kebakaran di dermaga. Tanpa ngesak Jolobio terlebih dahulu, mereka pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di lokasi kebakaran, Ben dan Casey disibukkan dengan menolong para korban. Disinilah Casey kembali mengalami momen aneh, tapi kali ini Casey tidak melihat kejadian sebelumnya, melainkan melihat kejadian 2 menit ke depan, di mana ia melihat terjadinya kecelakaan dan darah penuh di tangannya. Meskipun begitu, Casey menghiraukan momen tersebut dan fokus menyelamatkan salah satu korban. Sampai akhirnya, momen yang baru saja Casey lihat terjadi, di mana rekan Casey bernama O'Neill mengalami kecelakaan ditabrak truk tronton. Casey pun mencoba melakukan pertolongan pertama kepada O'Neill sampai tangannya berlumuran darah. Tapi sayangnya usaha Casey sia-sia karena O'Neill sudah tiada. Sementara itu, Sim merekrut seorang wanita bernama Amaria untuk mengoperasikan teknologi mata Tuhan yang baru saja ia curi dari NSA. Sim selalu meminta Amaria melacak calon pembunuhnya menggunakan teknologi tersebut. Tapi dikarenakan kematian Sim ada di masa depan, jadi sudah pasti di masa sekarang ketiga wanita itu masih sangat muda dan belum mendapatkan kekuatannya. Setelah dicari-cari, mereka akhirnya menemukan ketiga wanita tersebut yang ternyata adalah gadis remaja yang pernah Casey temui, yaitu Julia, Anya, dan Matty. Di tempat lain, Casey mulai depresi dengan kemampuannya yang tidak bisa ia kendalikan. Di saat itu juga, Casey lagi-lagi mendapatkan penglihatan, di mana seekor dorok kolongan terbang menabrak jendela kamar Casey dan mati akibat benturan. Di titik inilah, Casey sadar bahwa penglihatannya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi termasuk kematian. Ia pun membiarkan jendelanya terbuka sehingga nantinya burung Doro tersebut akan mati dengan cara yang berbeda. Namun, begitu Doro itu menerobos ke kamar Casey, ternyata dia baik-baik saja, yang artinya Casey bisa mengubah keadaan lebih baik atau bisa mencegah seseorang yang hendak mati. Di keesokan harinya, Casey berniat pergi liburan dengan menaiki kereta. Tapi secara tidak sengaja, di sana ternyata sudah ada ketiga gadis yang juga akan menaiki kereta yang sama. Sayangnya, Amaria berhasil melacak ketiga gadis tersebut dan minta Sim untuk pergi ke lokasi ketiga gadis akan bertemu. Saat Casey dan ketiga gadis menaiki kereta yang sama, Casey tiba-tiba melihat gambaran tentang Sim yang membunuh ketiga gadis di waktu 2 menit ke depan. Menyadari hal itu, Casey pun segera mengeluarkan para gadis dari kereta. Akan tetapi, gadis-gadis itu malah mengira kalau Casey sedang menculik mereka. Untungnya di saat itu juga mereka melihat Sim yang merangkak di langit-langit dengan setelan hitam seperti Spider-Man. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Casey tiba-tiba ditangkap oleh petugas polisi. Namun di waktu yang sama, Sim menyerang dan membunuh para petugas polisi tersebut.
Casey pun mengambil kesempatan ini untuk membawa pergi gadis keluar dari stasiun. Mereka lalu mencuri mobil taksi milik Pak Bagong dan pergi menjauh dari pandangan Sim. Di tengah perjalanan, para gadis masih tak percaya kalau mereka akan dibunuh. Casey pun menjelaskan kalau dirinya memiliki kemampuan melihat masa depan, termasuk kematian para gadis yang dilakukan oleh Sim. Casey kemudian membawa mereka ke hutan agar aman dari kejaran Sim. Ketiga gadis itu kemudian menyadari bahwa mereka mengenal Casey dalam beberapa hal, seperti Julia yang merupakan putri tiri pasien Casey di awal film. Anya mengenal Casey sebagai seseorang yang tinggal di apartemen yang sama, sedangkan Matty hampir ditabrak oleh Casey saat sedang buru-buru ke rumah sakit di awal film. Dikarenakan Sim merangkak seperti laba-laba, Casey pun meminta para gadis untuk tetap di hutan selama 3 jam, sedangkan ia akan kembali ke apartemen untuk menyelidiki tentang Sim. Singkat cerita, setibanya di apartemen, Casey membuka kembali berkas-berkas tentang ibunya, di mana ia menemukan riset tentang laba-laba Amazon dan juga suku Las Aranas, yang jika diartikan dalam bahasa Thailand berarti Kaplau Lam Kai. Las Aranas memiliki kemampuan dari racun laba-laba langka yang bisa membuat Las Aranas memiliki kekuatan, kecepatan, dan merembet di medan apapun. Selain itu, Casey juga menemukan foto ibunya yang sedang bersama Sim, yang artinya Sim sudah tergigit laba-laba langka yang membuatnya seperti sekarang ini. Sementara itu, Julia dan Matty mulai merasa bosan dan gelisah. Matty yang memiliki uang banyak kemudian mengajak mereka untuk pergi ke restoran terdekat dan membeli makanan sebelum Casey kembali. Karena Julia dan Anya lapar, mereka pun akhirnya setuju dan pergi ke restoran pinggir jalan. Saat ketiganya sedang menikmati makanan, seorang pria yang ternyata adik Pak Bagong mengenali para gadis tersebut sebagai korban penculikan. Ia pun langsung melaporkannya ke pihak polisi, tetapi sayangnya laporan itu malah nyangkut ke Amira yang akhirnya membuat Sim mengetahui keberadaan ketiga gadis tersebut. Di malam harinya, Casey kembali ke hutan dan menemukan kalau para gadis telah hilang. Untungnya, Casey melihat jejak kaki mereka dan mengikuti jejak tersebut sampai ke sebuah restoran di mana di sana ketiga gadis malah sedang bersenang-senang dengan para cowok good looking. Ketika Casey menyuruh para gadis untuk kembali, tiba-tiba Sim datang. Ia lalu mulai menghajar para pengunjung dan membunuh ketiga gadis tersebut. Sim juga berhasil membunuh Casey, tapi untungnya kekuatan Casey aktif sehingga ia kembali ke waktu saat dirinya baru tiba di hutan. Casey pun segera pergi ke restoran dengan mengendarai mobil, tapi sayangnya Sim lebih dulu sampai di sana. Untung saja sebelum Sim membunuh para gadis, Casey lebih dulu menabrak Sim. Setelah itu, Casey membawa pergi gadis-gadis itu dari hadapan Sim. Dikarenakan Casey selalu menghalangi rencana Sim, Amaria pun mencari identitas Casey yang ternyata adalah Putri Constance. Singkat cerita, Casey kemudian membawa para gadis ke kamar hotel bintang 0. Di sana Casey mengungkapkan kalau dirinya akan mengembalikan mereka ke orang tuanya masing-masing. Namun ketiganya menolak karena tidak punya tempat tujuan lagi. Seperti ibu Julia yang kini berada di rumah sakit jiwa dan ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang menurut Julia tidak ingin Julia ada. Ibu Anya juga sudah meninggal saat ia masih kecil, sedangkan ayahnya dideportasi saat dia masih bersekolah. Sementara ayah Matty merupakan camat Hong Kong, namun ia licik sehingga Matty menolak untuk tinggal bersama ayahnya. Mendengar keluh kesah para gadis, Casey pun akhirnya memutuskan untuk mencari tahu cara menghentikan Sim sehingga mereka bisa hidup tenang. Casey kemudian kembali ke restoran, di mana ia mengalami semacam hubungan psikis dengan Sim.
Casey bertanya alasan Sim memburu para gadis, yang kemudian dijawab oleh Sim kalau di masa depan mereka akan membunuhnya. Namun Casey membantah hal tersebut karena ketiga gadis sama sekali tidak memiliki kekuatan ataupun keberanian. Keesokan harinya, Casey membangunkan para gadis dan memberitahu mereka kalau Sim memiliki racun yang dapat membuat orang mengalami henti jantung. Maka dari itu, Casey memberi mereka sedikit tutorial cara mengatasi henti jantung dengan melakukan CPR. Setelah tutorial selesai, Casey mengungkapkan kepada para gadis kalau ia akan pergi ke Peru Amazon untuk mencari jawaban tentang kematian ibunya dan juga kemampuannya dalam melihat masa depan. Tapi sebelum pergi ke Peru, Casey menitipkan ketiga gadis itu kepada Ben. Casey kemudian melakukan perjalanan ke Peru. Singkat cerita, setibanya Casey di hutan Amazon, ia bertemu kepala suku Las Aranas yang membawa Casey ke gua tempat dia dilahirkan. Di sana kepala suku memisahkan roh Casey dari bentuk fisiknya yang menyebabkan Casey melihat penampakan ibunya saat hamil. Di mana alasan Constance mencari laba-laba langka sampai ke Amazon ternyata yaitu untuk menyembuhkan janin Cassandra yang didiagnosis menderita myasthenia gravis, atau bisa dikatakan cacat pada saraf tertentu yang memungkinkan penderita tidak bisa melihat dan bergerak. Setelah menyatu kembali dengan tubuhnya, kepala suku memberitahu Casey kalau Casey tidak memiliki kemampuan fisik, tetapi ia memiliki kekuatan pikiran yang sangat luar biasa, termasuk melihat masa lalu dan masa depan. Namun semua itu hanya permulaan saja, karena Casey akan menemukan kemampuan baru yang sangat di luar nalar. Dan semua kekuatan itu berasal dari gigitan laba-laba langka di tubuh Constance sebelum Casey lahir. If you master your power, you are to be in more than one place. Kita kembali lagi ke New York, di mana Julia, Anya, dan Matty mendapati kalau air ketuban Mary sudah pecah. Menyadari Mary akan babaran, Ben pun mengantar semua wanita ke rumah sakit. Namun sayangnya, di tengah jalan, Amaria berhasil memindai para gadis yang membuat Sim langsung pergi untuk mengejar mereka. Sementara itu, Casey yang sudah kembali tidak menemukan siapapun di rumah Ben dan melihat gambaran Sim membunuh semua orang di pusat kota. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi ke sana dengan mencuri seekor ambulan. Ketika sedang mengemudi, Ben tidak sengaja delengер yang mengakibatkan mobilnya terhenti di tengah jalan. Disitulah mereka melihat sosok yang sedang temingkring di atas papan iklan. Ketika Sim hendak melemparkan granat, Casey tiba-tiba menabrak Sim dari belakang. Hal itu membuat granat terlempar dan meledakkan mobil milik pengendara lain. Casey lalu memerintahkan para gadis masuk ke dalam ambulan dan meminta Ben agar segera membawa Mary ke rumah sakit. Di tengah pelariannya, Casey menyuruh para gadis untuk bekerjasama melawan Sim menggunakan APD dan berhasil menjatuhkannya dengan APD tersebut. Akan tetapi, tegangan listrik yang dihasilkan APD membuat mesin mobil mogok. Karena tak ada mobil lain di sekitar mereka, Casey pun mengirim radio ke helikopter polisi untuk menjemput mereka di atas gedung mercon. Setelah itu, Casey membawa mereka memasuki gedung mercon dan menyuruh para gadis menyalakan suar ke dalam peti berisi mercon gandul. Dan begitu Sim datang, peti-peti tersebut meledak menyelebeu sehingga Casey memiliki kesempatan untuk membawa para gadis ke atap gedung. Setibanya di sana, helikopter mengalami kesulitan saat mendarat karena mercon selendor dan gandul pating mabur-mabur di udara. Sim kemudian menggunakan salah satu mercon untuk meledakkan helikopternya. Ledakan tersebut
membuat ketiga gadis terjatuh dan tersangkut ke dalam posisi yang sangat berbahaya, sehingga Cassie tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka. Dan dari sinilah Cassie mengingat tentang perkataan kepala suku Las Aranas, yaitu Markadut bermangan ora udut. Cassie pun memproyeksikan dirinya secara astral dan menggunakan rohnya untuk menyelamatkan para gadis. Hal itu pun membuat Sim marah dan ia pun tidak lagi menargetkan para gadis dan lebih memilih mengincar Cassie. Ketika Sim hendak melepaskan racun ke Cassie, tiba-tiba ia tertimpa runtuhan besi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Cassie mengatakan bahwa penglihatan Sim tentang kematiannya di masa depan bukan disebabkan oleh para gadis, melainkan dikarenakan oleh Cassie itu sendiri. Seketika itu juga, Sim jatuh ke tanah dan berakhir tewas tertimpa papan iklan. Sedang Cassie jatuh ke sungai, di mana salah satu mercon meluncur mengenai wajahnya. Untungnya sebelum Cassie tenggelam, ia diselamatkan oleh Julia. Mereka kemudian melakukan CPR seperti yang Cassie ajarkan kepada mereka dan berhasil menyadarkan Cassie dari mati surinya. Singkat cerita, Cassie dirawat di rumah sakit, di mana para gadis berkumpul di samping tempat tidur Cassie. Meskipun kini Cassie berhasil selamat, tapi ia kehilangan penglihatannya dan lumpuh. Tapi Cassie merasa bahagia karena sekarang ia memiliki keluarga baru, yaitu Julia, Anya, dan Matty. Sementara itu, Mary melahirkan bayi laki-laki yang sehat, di mana bayi itu akan menjadi Peter Parker dan Spider-Man ketika sudah besar nanti. Beberapa hari kemudian, Cassie kini tinggal bersama ketiga gadis. Meskipun buta dan lumpuh, tapi Cassie masih mampu melihat dengan jelas menggunakan pikirannya. Cassie lalu memberitahu mereka tentang visi lain yang dia miliki, di mana mereka berempat mengenakan pakaian pahlawan untuk menjadi pembasmi kejahatan dengan kekuatan supernya. Cassie pun tersenyum sambil menantikan masa depan tersebut, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Madam Web. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, berhati-hatilah saat mengendari motor di siang hari ketika puasa. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.